Setidaknya 9 orang terluka, termasuk 2 anak setelah peluru kendali rudal menghantam 2 bangunan di kota Dnipro, Ukraina Timur. Laporan BBC mengkonfirmasi lantai atas blok perumahan besar mirip apartemen nyaris hancur total dalam serangan pada Jumat. Selain gedung pemukiman, sebuah gedung lain milik Dinas Keamanan Ukraina (SBU) juga dihantam misil, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia menyebut ledakan ini merupakan teror rudal Rusia. Zelensky mengunggah sebuah video di Telegram yang menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan kebakaran di permukaan jalan. Dia mengatakan telah mengadakan pertemuan darurat dengan SBU, Kementerian Dalam Negeri, instansi layanan darurat dan pejabat lokal setelah insiden tersebut. Kepala Daerah Dnipro Serhiy Lysak mengatakan 2 anak berusia 14 dan 17 tahun termasuk diantaranya yang terluka. Dia menambahkan mereka dirawat di rumah. Serangan rudal di Ukraina itu terjadi setelah Rusia mengkonfirmasi pada hari Jumat kalau pihak mereka telah mencegat 2 rudal Ukraina di wilayah Rostov Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Moskow mengatakan 15 orang terluka oleh puing-puing yang jatuh di kota pelabuhan di bagian selatan Tagarong. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal S-200 pertama ditarget ke infrastruktur perumahan di kota berpenduduk sekitar 250 orang tersebut. Tak lama setelah itu dikatakan jatuh rudal S-200 kedua di dekat kota Azov dengan puing-puing jatuh di daerah yang tidak berpenghuni. Gubernur wilayah Rostov Vasily Golubev mengatakan 15 orang menderita luka ringan akibat pecahan dalam ledakan di dekat kafe Zevkov Park di pusat Tagarong. Taganrog terletak di pesisir Laut Azov dan sekitar 25 mil dari perbatasan dengan Ukraina. Kota ini juga berada di jalan menuju kota pelabuhan Mariupol, kota pelabuhan strategis yang hancur akibat penembakan Rusia. Di tengah ketegangan yang terus memanas, 2 helikopter Belarusia dilaporkan telah menerobos wilayah udara negara NATO yakni Polandia. Belarusia merupakan sekutu Moskow yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan Polandia menjadi salah satu negara NATO yang mendukung Kiev dengan pasokan senjata. Pemerintah yang berbasis di Warsawa mengatakan 2 helikopter Belarusia memasuki wilayah udara Polandia pada hari Selasa. Sebagai respon, Polandia akan meningkatkan pengerahan pasukan militer di sepanjang perbatasan. Polandia juga telah memanggil diplomat tinggi Minsk di Warsawa sebagai protes. Kementerian Pertahanan di Warsawa mengatakan NATO telah diberitahu tentang insiden pelanggaran wilayah udara tersebut. Pada Selasa pagi, penduduk Polandia di daerah dekat perbatasan dengan Belarusia melaporkan melihat helikopter dengan lambang Belarusia yang menurut mereka terbang di atas kepala. Beberapa dari mereka memposting foto helikopter tersebut. Militer Warsawa awalnya membantah bahwa 2 helikopter Belarusia telah menyeberang ke wilayah udara Polandia. Namun menjelang malam, Kementerian Pertahanan mengakui insiden itu telah terjadi pelanggaran wilayah udara Polandia oleh 2 helikopter Belarusia yang sedang melakukan pelatihan di dekat perbatasan. Kata kementerian tersebut seperti dikutip AP pada hari Rabu. Belarusia sebelumnya telah memberitahu Polandia tentang rencana untuk melakukan latihan di daerah tersebut. 2 helikopter Belarusia terbang di ketinggian rendah dan tidak terdeteksi oleh radar. Menanggapi seruan tersebut, Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Błaszczak memerintahkan peningkatan jumlah tentara di sepanjang perbatasan serta peningkatan sumber daya lainnya termasuk helikopter tempur. Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Polandia mengatakan bahwa kuasa usaha Belarusia dipanggil. Warsawa mengeluarkan protes keras dan meminta pihak Belarusia untuk segera dan secara rinci menjelaskan insiden itu. Pihak Polandia menekankan bahwa insiden itu dianggap sebagai elemen lain dari eskalasi ketegangan di perbatasan Polandia-Belarusia. Polandia berharap Belarusia menahan diri dari kegiatan semacam itu, kata kementerian tersebut. Banyak tentara bayaran Polandia dan Jerman tewas pada 6 Juli akibat serangan rudal jarak jauh Rusia di Akademi Militer di kota Lvov di Ukraina Barat. Kabar tersebut diungkap Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu. Menurut informasi yang dikonfirmasi pada 6 Juli, sebagai akibat dari serangan kelompok dengan senjata presisi tinggi jarak jauh yang diluncurkan dari laut di wilayah Akademi Angkatan Darat Ukraina di kota Lvov. Sejumlah besar tentara bayaran Polandia dan Jerman yang ditempatkan di sana dimusnahkan, papar Kemhan Rusia. Sebanyak 4.990 tentara bayaran asing telah dimusnahkan sejak dimulainya operasi militer Rusia, dengan 4.910 orang melarikan diri dari zona pertempuran dan meninggalkan Ukraina, ungkap Kementerian Rusia. Amerika Serikat mengakui Ukraina telah kehilangan pasukan secara signifikan dalam perangnya melawan invasi Rusia.
Namun Washington merasa masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil dari operasi balasan Kiev. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan bersikeras bahwa meskipun kehilangan sejumlah besar pasukan, Kiev masih memiliki tentara cadangan substansial untuk dikerahkan ke pertempuran. Sullivan dalam forum keamanan Aspen di Washington pada hari Jumat ditanya apakah serangan balasan Ukraina yang sebenarnya belum datang. Dia menjawab bahwa serangan balasan dimulai pada hari orang Ukraina pertama mempertaruhkan nyawa mereka. Sudah ada banyak korban dan kematian pejuang Ukraina dalam serangan balasan ini. Jadi ini sedang berlangsung dan itu sulit terjadi, dan AS mengatakan itu akan sulit. Namun Ukraina memiliki jumlah besar kekuatan tempur yang belum berkomitmen untuk berperang, kata Sullivan kepada moderator forum Edward Lewis seperti dikutip dari Independent. Sekarang sedang mencoba untuk memilih saat yang tepat ketika kita itu akan memberikan dampak maksimal di medan perang. Pada saat itulah mereka membuat komitmen bahwa AS akan benar-benar melihat apa kemungkinan hasil dari serangan balasan itu. Imbu Sullivan mencatat bahwa Washington sedang berkonsultasi erat dengan Ukraina mengenai persyaratan untuk itu. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Barat jelas kecewa bahwa meskipun jumlah sumber daya yang sangat besar dikirim ke Kiev, serangan balasannya telah gagal membuahkan hasil apapun dan telah menyebabkan banyak korban di Ukraina. Pejabat tinggi Pentagon bersikeras awal pekan ini bahwa terlalu dini untuk menyebut serangan balasan sebagai kegagalan, dengan mengatakan Washington telah memperkirakan selama ini bahwa operasi itu akan berdarah dan berlarut-larut. Dan New York Times melaporkan minggu lalu bahwa setelah kehilangan hingga 20% dari persenjataan yang dikerahkan dalam serangan balasan hanya dalam 2 minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menghentikan operasi untuk menopang amunisi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kesiapannya untuk berperang melawan tentara NATO. Namun dari lubuk hati yang paling dalam, Putin mengaku tak menginginkan perang tersebut. Bahkan Putin menyebut Rusia berusaha menghindari konflik semacam itu dengan NATO. Meski begitu, jika bentrok langsung dengan tentara NATO benar-benar terjadi, maka Rusia akan melakukannya. Putin menyebut tentara Rusia telah siap terkait berbagai skenario apapun di medan perang. Orang nomor satu di Rusia itu menyebut bahwa negaranya selalu terbuka untuk komunikasi langsung satu dengan yang lain, termasuk membicarakan soal situasi krisis yang sedang terjadi. Namun Putin menyebut NATO dan Barat enggan melakukan negosiasi tersebut. Di negara Rusia, kepala departemen tertentu berkomunikasi satu sama lain secara langsung dan memiliki kesempatan untuk berkonsultasi mengenai situasi krisis apapun, kata Putin dalam konferensi pers.